Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem reproduksi. Sobat Edsen, kita sampai pada bab reproduksi. Teman-teman pasti tahu bahwa fungsi reproduksi adalah untuk melestarikan spesiesnya. Sehingga dengan adanya proses reproduksi, suatu organisme itu dapat menghasilkan keturunannya. Reproduksi pada dasarnya dapat terjadi secara aseksual maupun seksual. Kita sudah banyak bahas soal ini ketika kita membahas terkait dengan keanekaragaman makhluk hidup di bumi, mulai dari monera sampai dengan animalia. Nah, pasti di situ dijelaskan tentang reproduksinya ya kan ya. Pasti strategi reproduksinya juga bermacam-macam. Nah, untuk bab ini kita akan lebih fokus pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, teman-teman, untuk sistem reproduksi pada manusia, kita akan awali dengan mempelajari struktur alat kelamin pada pria dan pada wanita. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pada fertilisasi, kemudian akan kita lanjutkan pada kehamilan dan perkembangan dari embrio. Nah, teman-teman, untuk ini di video pertama ini kita akan mulai dengan sistem reproduksi yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada pria. Nah, di depan saya sudah gambarkan diagram gitu ya, yang menghadap ke depan dan menghadap ke samping. Nah, jadi teman-teman, biasanya dalam sistem reproduksi, baik pria maupun wanita, kita akan menemukan atau membagi strukturnya menjadi sistem atau alat reproduksi yang di luar atau eksternal dan internal atau yang ada di dalam. Perbedaannya sederhana, kalau eksternal berarti yang dapat kita lihat langsung, sedangkan kalau internal berarti yang ada di bagian dalamnya tubuh. Oke ya. Nah, maka untuk pria tentu saja kita bisa bagi ya, gitu ya. Kita mulai catat di sini. Oke, saya taruh di sini saja. Nah, berarti kita bagi ada yang eksternal. Oke ya. Nah, teman-teman, seperti biasa kita akan mengenali strukturnya terlebih dahulu, kemudian baru kita kenali fungsinya. Oke ya. Nah, jadi yang di bagian luar, nah teman-teman pasti tahu gitu ya, bahwa di sini ada yang namanya penis dengan skrotum. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, untuk batang ini, ya, untuk batang ini, struktur batang ini yang kita sebut sebagai penis. Nah, kemudian kantung yang ada di luar, ini yang kita sebut sebagai skrotum. Oke ya, atau kantung zakar. Nah, teman-teman pasti tahu ya, untuk kantungnya di dalamnya di sini ada buah zakar atau testis. Nah, kemudian teman-teman, kita tandai juga yang bagian sini gitu ya. Oke. Di sini sampai sini gitu ya. Ini adalah penis ya. Nah, kemudian yang bagian ini adalah skrotum. Oke. Nah, maka teman-teman, sekali lagi, untuk bagian atau alat eksternal untuk alat kelamin pria itu terdiri dari penis dan skrotum. Oke ya. Nah, berarti ini yang tampak dari luar. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk bagian internalnya. Nah, untuk bagian internalnya itu cenderung lebih mudah dipelajari gitu ya, kalau kita lihat dari samping. Nah, tetapi teman-teman juga harus bisa membandingkan apabila dilihat dari depan. Oke ya. Nah, kita mulai dengan yang ada di bagian dalam skrotum, yaitu apa? Yaitu testis. Oke ya. Jadi yang bulat ini gitu ya. Yang bulat ini yang kita sebut sebagai
testis. Kalau ada banyak atau lebih dari satu, kita sebutnya testes. Oke ya. Jadi testis, ini juga testis. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat gitu ya. Di sini di bagian atas testis gitu ya, sebenarnya ada saluran yang berlekuk-lekuk. Yang ini gitu ya. Yang ini gitu ya. Ini adalah saluran yang berlekuk-lekuk. Oke ya. Nah, untuk memudahkan saya tunjuk yang bagian sini ya. Oke, ini yang kita sebut sebagai epididymis. Oke, ini juga sama ya. Berarti ini si epididymis. Oke. Nah, kemudian untuk ini gitu ya, epididymis akan tersambung ke saluran yang panjang ini. Oke ya. Kemudian dari belakang, nah ini nggak kelihatan nih gitu ya. Nah, maka ini dapat dijelaskan menggunakan gambar yang ini. Kita coba runut ya. Jadi ini epididymis kan ya. Nah, salurannya coba teman-teman trace. Nah, seperti ini. Set gitu ya. Nah, jadi yang saya gambarkan menggunakan spidol warna putih, nah itu yang kita sebut sebagai vas deferens. Oke ya, ini adalah si vas deferens. Nah ini juga ya, ini adalah vas deferens. Oke, nah teman-teman, untuk alat reproduksi, khususnya untuk pria, itu biasanya erat dengan sistem ekskresi atau pembuangan urin khususnya. Nah, maka teman-teman dapat menemukan struktur gitu ya, yang berkaitan erat dengan sistem ekskresi, tentu saja yang saya gambarkan dengan menggunakan spidol warna kuning, yaitu yang kita sebut sebagai kantung kemih. Itu ya. Kalau ini namanya adalah ureter ya, gitu ya. Ureter, nanti di atasnya itu dia tersambung dengan ginjal. Dan teman-teman tahu gitu ya, pasti kalau urin itu akan dibuang melalui saluran yang namanya uretra, ya kan ya. Triknya waktu itu saya ajarkan terakhir, biar nggak lupa, gitu ya. Jadi ini adalah si uretra. Nah, sama. Yang ini juga merupakan kantung kemih. Gitu ya. Nah, mulai dari saluran ini gitu ya, itu yang kita sebut sebagai uretra, gitu ya. Ini udah masuk sebagai uretra sampai ke ujung penis, gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat ada semacam saluran transisi gitu ya antara vas deferens dengan uretra. Nah, berarti yang di bagian sini nih. Oh, saya pakai yang warna biru ya, karena internal. Nah, berarti yang bagian sini. Oke, nah teman-teman, ini yang kita kenal sebagai saluran ejakulasi. Nah, kalau teman-teman nggak familiar dengan kata ejakulasi, ejakulasi adalah pengeluaran, gitu ya, cairan kelamin. Nah, itu namanya ejakulasi. Oke, nah jadinya teman-teman bisa lihat gitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa untuk saluran kelamin dan saluran kencing atau urin pada pria, ujung-ujungnya akan terjadi di satu saluran, gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini mau mengeluarkan sperma, gitu ya, kan dia harus ke uretra ujung-ujungnya. Kemudian teman-teman juga familiar ya kan, urin akan keluar lewat uretra. Maka untuk di pria, saluran urin dan saluran sperma itu satu saluran, gitu ya. Kondisi itu yang kita sebut sebagai urogenital, gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai saluran urogenital. Saluran ini secara bersama-sama digunakan untuk mengeluarkan urin
dan untuk mengeluarkan cairan ke kelamin. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat juga ada struktur lagi yang penting untuk dibahas gitu ya, yang mempengaruhi volume dari si cairan kelamin, yaitu ada 3 yang kita sebut sebagai kelenjar aksesoris gitu ya. Nah, kelenjar aksesorisnya di mana? Yang ini ada yang nggak kelihatan satu gitu ya. Nah, ini kelihatan lengkap. Oke, kita bisa lihat gitu ya, bahwa ketika sperma ini melintasi vas deferens ya kan, mau menuju ke si saluran ejakulasi. Nah, di sini ada bagian gitu ya, kelenjar yang akan siap untuk mengeluarkan cairan gitu ya. Satu ya, ini satu. Nah, kemudian teman-teman lihat posisinya ada di bawah dari si kantung kemih. Nah, bagian ini ya, yang teman-teman lihat ada pertigaan. Ya kan ya, ada pertigaan di sini. Oke. Ya, ini 2. Oke, ini 1, 2. Dan teman-teman lihat yang ada di area semacam pangkal gitu ya, dari si uretra, ya kan ya, bagian ini. Nah, ketiga ini yang kita sebut sebagai kelenjar aksesoris. Oke ya. Nah, 1 itu yang kita sebut sebagai vesicula seminalis. Yang 2 kita sebut ini sebagai prostat. Nah, yang nomor 3, saya taruh sini ya, nggak apa-apa ya. Yang 3 itu disebut sebagai kelenjar Cowper atau bulbo uretra. Oke ya. Jadi 1, 2, dan 3 itu adalah si kelenjar aksesoris. Oke. Untuk membedakan yang menandakan eksternal, saya kasihkan angka ya. Oke. Jadi kalau di gambar yang hadap ini bagaimana? Gambar yang hadap ini berarti ini yang kelihatan nih. Nah, yang ukuran agak besar ya kan ya. Kemudian posisinya ada di kantung kemih, di bawah kantung kemih gitu ya. Ini adalah si siapa? Tadi prostat ya. Prostat berarti si nomor 2. Kemudian nomor 3 yaitu si bulbouretra atau Cowper ya, sesuai ya. Tidak perlu saya tulis lagi karena nggak muat kayak ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini untuk strukturnya. Jadi pahami dengan baik dulu strukturnya karena di sini yang ribet dari si sistem reproduksi pria adalah kabel-kabelnya ya kan ya, atau si salurannya berikut dengan kelenjarnya gitu ya. Biasanya kalau lihat gambar aslinya gitu ya, yang agak asli itu dia bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi harus dilihat dari depan dan samping gitu. Oke ya. Nah, kalau kita sudah sepertinya sudah ya semua ya. Oke, kalau kita sudah menamai gitu ya, kita tinggal pelajari gitu ya untuk fungsinya. Nah, pertama kita ke eksternal terlebih dahulu. Kalau eksternal berarti di sini yang paling jelas itu adalah penis dan skrotum. Oke ya. Nah, jadi yang kita sebut sebagai penis gitu ya, tentu saja itu adalah yang kita sebut sebagai alat untuk melakukan kopulasi gitu ya. Jadi di sini disebutnya alat untuk kopulasi. Apa itu kopulasi? Kopulasi adalah proses memasukkan alat kelamin gitu ya, khususnya ke tubuhnya yang wanita gitu ya. Makanya untuk alat kelamin pria dan wanita itu dirancang sedemikian rupa agar dapat melakukan proses reproduksi ya kan ya. Yang mana pria itu lebih kepada pihak yang memberi atau yang memasukkan, sedangkan kalau untuk pihak wanita itu lebih kepada yang menerima. Oke ya. Nah, teman-teman, untuk dia si penis ini bisa masuk ke dalam alat kelamin wanita, maka untuk teksturnya, untuk kekerasannya gitu ya, maka dia harus kaku, ya kan ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai ereksi gitu ya. Jadi
Penis itu dapat ereksi, gitu ya, atau tegang atau tegak, gitu ya. Nah, kenapa bisa melakukan hal demikian? Karena penis itu dilengkapi oleh jaringan khusus, gitu ya. Jadi, kalau kita potong, gitu ya, kemudian dihadapkan ke teman-teman, maka teman-teman akan menemukan struktur kira-kira seperti ini. 2, 3, gitu. Nah, ini yang akan melapisi si uretra, ya kan ya? Jadi uretra di bagian bawah, nah di sini ada 2 yang di atas. Nah, ini ada satu pelapisnya si uretra, gitu ya. Nah, teman-teman, apa sih nama jaringannya dan bagaimana cara bekerjanya agar dapat ereksi? Nah, kita akan lanjutkan penjelasannya di video berikutnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem reproduksi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!